Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah seorang pembela dan pendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Kala itu, kaum Quraisy merasa terancam ketika Nabi SAW mendakwahkan ajaran Islam, dan mereka berharap kepada Abu Thalib untuk menghentikan keponakannya itu agar tidak menyebarluaskan Islam. Meskipun tekanan dan teror terus datang dari kaum Quraisy, Abu Thalib tetap mempertahankan dukungannya terhadap Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Sayangnya, meski berstatus sebagai paman yang membesarkan dan membela Nabi SAW, Abu Thalib hingga akhir hayatnya tidak mengimani ajaran Islam yang disampaikan Nabi SAW, keponakannya sendiri. Nabi SAW pun pernah berdoa, "Semoga syafaatku bermanfaat baginya kelak di hari kiamat." Karena itu, dia ditempatkan di neraka yang paling dangkal. Api neraka mencapai mata kakinya, lantaran itu otaknya mendidih. Keprihatinan mendalam dirasakan Rasulullah yang ingin mengislamkan pamannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak memberikan hidayah kepada pamannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Hidayah merupakan hak prerogatif Allah yang hanya diberikan kepada manusia yang dikehendakinya. Bersyukurlah kita yang meski hidup jauh dari zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, kita diberi nikmat berupa hidayah untuk mengimani Allah dan Rasul-Nya. Hal ini merupakan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita melihat perjuangan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah sekian lama demi mengajak umatnya beriman kepada Allah? Namun hingga usianya hampir 1000 tahun, hanya sedikit kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak dan istri yang disayanginya juga tidak mengindahkan seruan Nabi Nuh alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari bahwa kita yang bukan siapa-siapa ini diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenal keagungannya, maka sudah selayaknya kita banyak bersyukur atas hal tersebut. Selain itu, kita juga harus terus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya, agar nikmat keimanan itu tak lepas dari badan. Betapa sengsara dan celakanya bila Allah telah mencabut hidayah itu dari diri kita, sebagaimana Allah mencabut hidayahnya dari orang-orang yang suka berbuat durhaka dan aniaya. Hidayah itu begitu mahal, karena ia akan mengantarkan seseorang pada kasih sayang Allah dan surganya. Allah berfirman, "Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus."